Hai, balik lagi di Siapa TV bareng Pak Mania. Nah, kali ini mau bahas soal IKN. Jadi, ada pemberitaan kan ya, bahwa anggaran IKN ini dipotong 4,6 triliun. Dari 6,3 ya, dipotong jadi 4,6 triliun. Ya, sekitaran itulah. Itu berarti ada masih sekitar 1, sekian T, di mana itu kurang lebih masih tersisa 20% anggaran yang masih direncanakan untuk IKN. Berarti 80% ya anggaran IKN yang pada saat itu sudah direncanakan untuk digunakan di era Jokowi, nyata di era Prabowo dipangkas. Ya kalau misalkan mau kita telaah sih ya, sebenarnya gini, uh, masalah anggaran ini banyak warganet juga yang mengatakan ya lebih baik di stop aja, lebih baik di benar-benar nggak usah dikasih proporsi lagi gitu. Udah itu udah selesai gitu. Tapi saya rasa ya sayang juga ya udah ada beberapa udah banyak anggaran yang dikeluarkan, kemudian juga udah dikembar-gemborkan, tapi kalau misalkan dijalankan ini bisa mengganggu stabilitas keuangan, ya kan? Jadi dipangkas ya, tapi itu masih terlalu besar, masih ya anggarannya masih ada besar lah ya, 1, sekian. Harusnya jangan disisain 20%, mungkin 1% aja kali ya. Supaya apa? Kalau 1% mungkin buat bersih-bersih aja, ya kan? Nah, saya mendengar bahwa adanya eh, ngamuk ya, rasa ngamuk nih, emosi dari Mulyono ya, ketika mengetahui anggaran untuk IKN itu dipangkas. Ya karena apa? Udah sangat jelas IKN ini otentifikasinya adalah seorang Jokowi gitu. Dan dia udah gembar-gembor dulu itu investor banyak bahwa ini akan menjadi sebuah masterpiece Indonesia, ya kan. Kemudian semakin banyak yang ngantri investor gitu loh, karena dalam penerapan tata ruang, kemudian ya, nilai investasi ini akan sangat menguntungkan, dan rasa optimisme dia terhadap IKN ini sangatlah luar biasa besar. Namun yang terjadi justru ini kemunduran semua gitu. Kenapa saya bilang ini kemunduran? Kita bisa tahu di pemberitaan ya, bahwa IKN ini pada akhirnya ini tidak sesuai dengan apa yang diberitakan. Jadi bisa dibilang bahwa kemarin-kemarin itu semua hanyalah polesan make up untuk promosi IKN belaka. Nyatanya ya, investor sendiri mungkin berpikir keras untuk memberikan dananya di sana gitu. Apalagi kemarin ada persoalan pagar laut yang mungkin juga ya ini mempunyai dampak ke situ, karena Pak Aguan kita tahu dia juga salah satu orang yang memberikan ya kan kontribusinya untuk IKN dalam bentuk investasi. Tapi kita kan nggak tahu nih deal-dealan yang terjadi di belakang itu ya. Nah, kemudian persoalan IKN ini nggak melulu ya soal apa namanya perpindahan ibu kota aja, tapi kan segala bentuk untuk memenuhi kapasitas ibu kota itu harus dipindahkan. Seperti misalkan
para pekerjanya nih, ASN nih ya. ASN yang memang udah digembor-gemborkan dalam beberapa tahun terakhir, itu harus pindah di Januari 2025. Nyatanya hingga di Februari 2025 ini nyata nggak jadi. Dan ternyata katanya itu untuk sementara dibatalkan, ditunda sampai dengan waktu yang belum ditetapkan. Ini gimana ceritanya coba? Ya kan? Semua bisa berubah pada akhirnya. Ya, nggak nyata semua. Ini sebenarnya benar-benar kok kayak, aduh nggak jelas gitu loh. Ya, kemudian juga ada pernyataan dari Menteri Dalam Negeri kita yang mengatakan bahwa eh, ibu kota kita ini tetap di Jakarta dengan status daerah khusus, bukan seperti yang dulu daerah khusus ibu kota Jakarta, tapi cuma daerah khusus. Karena ibu kota mungkin ya kata-kata ibu kota itu sudah tersematkan di IKN itu, ya kan? Dengan dalil bahwa ya dia memberikan contoh komparasi dengan Tokyo. Tokyo itu kan ibu kotanya Jepang, nggak ada tuh nggak dipakai ini ibu kota Tokyo. Ya nggak gitu juga cara pikirnya. Aduh, sekelas menteri, bintang lagi nih, kok begitu, ya kan? Ini banyak sekali yang akhirnya seperti terkuak nih, ya, dari persoalan-persoalan peninggalan dari masa era Jokowi, gitu. Persoalan ini menjadi semakin rumit terlihat gitu, semakin terang benderang bahwa memang ada yang kacau ini dulu ini, ya. Sebagai salah satu pemilih ya, ya saya pun nih istilahnya semakin menyesal gitu loh, ya. Eh, tapi balik lagi, eh, ini Pak Jokowi ini masih terus dengan apa namanya, memperlihatkan drama-dramanya dia seolah-olah eh, apa yang sudah ditinggalkan ini adalah sebuah hal baik semua gitu. Padahal ya mungkin ada hal-hal baik, kita nggak bisa menafikan bahwa setiap orang itu pasti punya momentum untuk melakukan kebaikan. Ya, tapi juga kan ada yang nggak baik gitu. Itu juga harus diberitakan, diwartakan gitu. Kalau misalkan maunya yang baik-baik aja, emang situ siapa bos gitu loh. Ya, ya. Saya rasa itu aja dulu lah ya soal IKN. Karena apa? Persoalan IKN banjir aja kemarin ya sudah menjadi viral, kemudian adanya pemotongan anggaran, ada lagi apa persoalan diksi ibu kota yang dikeluarkan oleh menteri gitu kan. Ini semakin 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 menarik untuk ditunggu dan kita saksikan. Mungkin untuk saat ini itu aja dulu dan kita akan kembali dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih.